Dear Diary, hari ini akan aku ceritakan kisahku. Kisah tentang perjuanganku menjaga buah hatiku saat bencana banjir melanda negaraku. Hari itu aku tengah bersantai di rumah. Seperti biasa, aku menghabiskan waktu di rumah karena kondisiku saat ini yang hamil besar. Sudah dekat waktu kelahiran bayiku. Aku dan suamiku sangat bahagia menantikan kehadirannya di tengah-tengah hidup kami. Saat aku sendirian di rumah, aku melakukan apa saja yang membuatku rileks. Aku nonton TV. Namun tiba-tiba aliran listrik mati. Aku lalu makan buah dan lanjut bersantai. Di luar nampak hujan lebat. Hujan terus turun tanpa henti, membuat seluruh tanamanku terendam banjir. Rumah pun kemasukan air. Aku segera melap semua air yang masuk rumah, namun terlalu banyak. Aku kelelahan. Bertepatan dengan itu perutku mulai kontraksi. Aku segera menghubungi suamiku, namun ponselnya mati. Aku lalu meninggalkan pesan suara untuknya berisi kondisiku. Aku menenangkan diri dan mencoba untuk terus rileks. Namun perutku sangat sakit, bayiku akan segera lahir. Aku tak kuat menahannya, dan aku pingsan bersamaan dengan air yang mulai banyak di lantai rumah. Saat aku sadar, rupanya aku sudah ada di ruang bersalin. Aku berusaha sebisa mungkin untuk melahirkan secara normal, terus berusaha dan akhirnya bayi tampan lahir dengan sempurna, sehat dan selamat. Bahagianya aku dan suami. Aku mengasihi anakku. Suamiku juga terus siaga untuk membantuku menjaga bayi kami saat aku tak bisa karena kondisiku yang masih lemah. Saat aku hendak pulang ke rumah, kala itu hujan sangat lebat. Namun kami tetap harus keluar dari rumah sakit. Aku dan suami membawa bayi kami dalam derasnya tetesan hujan saat malam hari. Kami tak pulang ke rumah. Kami akan ke rumah orang tua Zaki yang berada di atas bukit. Perjalanan menuju rumah mertuaku sangat macet karena para warga juga hendak mengunjungi di tempat yang lebih tinggi dari daerah yang rawan banjir. Hanya warga asli yang boleh melintas. Itu dilakukan agar tidak jadi lonjakan penduduk secara tiba-tiba. Untung saja Zaki masih memiliki identitas. Olehnya itu kami diizinkan untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tua Zaki. Sesampainya kami di sana, mereka menyambut hangat. Aku bahagia memiliki mertua yang baik padaku dan anakku. Tapi karena rumah itu kedatangan kami, seseorang pembantu rumah tangga diminta untuk pulang sementara hingga keadaan membaik. Ini semua dilakukan untuk menjaga stok makanan agar bisa cukup sampai semuanya normal. Hari demi hari pasokan makanan di rumah menipis. Zaki dan ayahnya mencoba berburu dan mencari makanan di hutan. Kami juga berusaha menanam apa saja yang nantinya bisa kami makan. Namun usaha kami tidak sesuai rencana. Hujan lebat membuat tanaman kami tak bisa berkembang. Bagaimana ini? Tak ada jalan lain. Orang tua dan Zaki memutuskan akan pergi ke kota untuk meminta pasokan makanan yang memang dibagikan secara gratis. Aku dan bayiku ditinggal berdua, namun itu tak masalah buatku. Hari pertama tak begitu sulit bagi aku dan anakku. Namun malam hari seseorang mengetuk pintu. Rupanya seorang pria dan putranya. Dia mencoba ke kota untuk mencari makanan, namun karena sudah lapar dan lelah mereka mengetuk pintu rumahku. Aku yang tidak tega memberikan mereka sepiring oat yang masih tersisa. Setelah itu aku meminta mereka untuk pergi. Mulai malam itu aku sangat takut. Takut tak mampu memakan makanan sehat untuk kualitas ASIku. Takut terjadi apa-apa pada suami dan mertuaku. Aku stres. Mungkin aku terkena sindrom baby blues. Aku meninggalkan bayiku yang terus saja menangis. Aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Suami dan mertuaku juga belum kembali dari kota. Hari sudah malam. Aku benar-benar menyesal memperlakukan bayiku seperti tadi siang. Aku mendekapnya sembari meminta maaf karena telah mengabaikan tangisannya. Saat pagi hari ku dengar suara mobil. Zaki kembali, ayah mertuaku juga kembali, namun dengan wajah yang sedih. Ibu mertuaku meninggal saat berebut sembako dari pihak pemerintah. Dia terjatuh dalam lautan manusia dan nyawanya tak bisa diselamatkan. Ayah mertuaku sangat sedih. Dia tak bicara apa-apa semenjak kembali dari kota. Zaki juga dalam keadaan duka yang sangat dalam. Aku terus menyemangatinya. Hanya itu yang dapat aku lakukan. Aku juga berusaha untuk bicara pada ayah mertua, namun itu tak berhasil. Dia terus saja merenungi nasib ibu yang telah meninggalkan kami. Aku menyapanya, namun dia berlari ke mobil. Beberapa saat kemudian kami mendengar suara ledakan pistol. Ayah menghabisi nyawanya sendiri karena tak tahan hidup tanpa istrinya. Zaki semakin terpuruk. Aku harus tetap memberinya semangat. Kini tinggal dia satu-satunya pelindungku dan bayiku. Untung dia segera menyadari keadaan.
Tapi kami kehabisan makanan, terpaksa kami memutuskan untuk ke kota mencari bantuan. Banyak orang yang saling berebut seperti binatang buas. Aku memutuskan untuk turun dari mobil dan berusaha meminta bantuan melalui kerumunan banyak orang. Aku tak berhasil mendapatkan apa-apa, tapi aku babak belur akibat dorongan dan hempasan orang-orang yang juga dalam keadaan lapar. Aku putus asa. Bagaimana nasib bayiku? Bayi yang belum sempat aku beri nama karena saking rumitnya keadaan. Zaki menyarankan untuk ke tempat pengungsian yang dibuat oleh pemerintah. Namun Zaki tak bisa ikut dengan kami. Dengan rasa sedih aku berjalan meninggalkan Zaki di mobil. Aku dipisahkan dengan suamiku dan anakku dipisahkan dengan ayahnya secara terpaksa karena keadaan. Bagaimana nasib kami selanjutnya? Aku benar-benar takut, namun aku harus kuat demi anakku. Rupanya di sana ada seorang ibu dengan bayinya juga. Kami lalu saling mendukung. Dia membantuku menenangkan bayiku saat aku benar-benar tak mampu. Kami juga saling berbagi cerita di tempat pengungsian. Namun hal buruk terjadi. Beberapa pemberontak yang kelaparan menyerang pusat pengungsian. Mereka menembaki semua tanpa sasaran. Seluruh pengungsi lari dalam keadaan takut. Aku dan Cindy lari bersamaan. Kami terus berlari menjauh dari tempat itu. Kami berdua naik ke mobil dan mobil itu segera melaju entah kemana. Ada dua pria besar di hadapan kami. Kami tak tahu kemana mereka akan membawa kami. Aku dan Cindy merasa tak nyaman dalam mobil itu. Kami meminta diturunkan di tengah jalan. Kami lalu tak tahu harus kemana sekarang. Aku dan Cindy terus berjalan. Kami juga bernyanyi untuk menyemangati diri masing-masing. Saat itu kami melihat seorang tengah berada di sebuah rumah. Cindy menyapa pria itu. Kami dengan ragu mendekat. Pria itu baik dan iba pada kami. Dia memberikan kami makanan dan saat malam hari kami mencoba melupakan nasib buruk kami. Kami menari dan minum sedikit alkohol. Kami melupakan sejenak masa sulit hidup kami. Setelah itu aku dan pria itu ngobrol-ngobrol. Dia curhat tentang keluarganya yang kini telah tiada. Setelah itu dia pamit untuk beristirahat karena hari memang sudah larut. Namun saat aku dan Cindy terlelap, si pria itu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Saat pagi hari aku dan Cindy lalu melanjutkan perjalanan tanpa arah entah kemana. Langkah kami terhenti di sebuah bangunan tua yang tak terawat di tepi danau. Kami ke sana. Di sana kami saling bercerita dari hati ke hati. Bagaimana masa depan bayi kami? Apakah kami bisa bertahan hingga bayi kami dewasa nanti? Itu tentu saja sangat menyedihkan. Kami tertidur di bangunan itu dengan alas seadanya. Aku terbangun pagi sekali. Aku berjalan menyusuri dermaga menuju ujungnya. Saat itu aku melihat sebuah kapal menuju arahku. Aku terus berteriak meminta tolong. Aku berlari membangunkan Cindy dan syukurlah nyonya itu datang dan membawa kami ke pulau sebelah. Di sana banyak orang yang mengungsi dengan makanan dan pakaian yang cukup dan layak. Aku dan Cindy sangat bahagia. Namun ingatanku selalu ada untuk Zaki. Entah sekarang dia ada di mana. Aku terus saja mengenang masa-masa indah kami. Masa di mana kami bahagia telah dipertemukan dan memutuskan untuk bersama. Hari demi hari aku dan Cindy jalani di pulau itu dengan bahagia. Bayi kami juga tumbuh sehat dan cerdas. Anakku, maafkan aku yang belum bisa membawamu ke ayahmu. Aku kembali frustasi. Aku mencoba menenangkan diri dengan berenang. Namun aku semakin kalut. Aku rindu pada Zaki, tapi aku tak tahu dia masih hidup atau tidak. Aku berencana kembali ke kota untuk mencarinya. Minimal tujuanku adalah pulang ke rumah yang dulu aku bangun bersama Saki. Awalnya nyonya tak mengizinkanku untuk kemana-mana, tapi aku bersikeras untuk ke kota. Cindy juga merasa sedih aku dan bayiku akan meninggalkannya. Namun ini sudah kuputuskan. Tekadku bulat untuk pulang ke rumah. Hari berikutnya nyonya membawaku kembali ke dermaga. Aku dan bayiku kini tinggal berdua menyusuri jalan yang entah kemana. Kami juga kadang istirahat di hutan hanya untuk melepas lelah berjalan seharian. Aku melihat bangkai hewan. Kuputuskan untuk memanggangnya. Kini aku punya stamina kembali. Saat aku berjalan keluar dari hutan, aku melihat seorang ibu-ibu parubaya dengan mobilnya. Aku meminta bantuan pada ibu itu, namun dia menolak. Aku terpaksa membajak mobil miliknya dan pergi meninggalkan ibu dan anak laki-lakinya. Aku ke pengungsian. Di sana aku sedikit tertolong. Bayiku setidaknya bisa tidur di tempat yang empuk dan hangat.
Tapi itu malah membuatku sedih melihatnya. Aku meminta untuk diantar pulang oleh pihak militer. Aku membawa bayiku menyusuri kota yang banjir dengan perahu karet. Kini aku sudah berada di rumahku. Kenangan-kenangan terlihat jelas di pelupuk mataku. Aku merasa senang. Aku mulai membersihkan bagian-bagian rumah bekas banjir. Ada perasaan lega dalam jiwaku. Kini aku berada di rumahku meski belum layak. Saat aku tengah membersihkan rumah, aku merasa ada seseorang yang datang. Astaga, itu Saki. Dia masih hidup. Anakku masih bisa melihat dan dipeluk oleh ayahnya. Bahagianya aku. Keluargaku utuh kembali. Aku bahagia. Syukurlah, aku sungguh sangat bahagia.